Gerak melengkung adalah suatu gerak benda yang lintasannya berupa garis lengkung. Gerak lengkung yang istimewa dibahas ada dua, yaitu gerak parabola dan gerak melingkar. Yang pertama yaitu gerak parabola. Nah, gerak parabola adalah gerak benda yang lintasannya berupa parabola. Gerak parabola dibentuk oleh superposisi gerak lurus beraturan ke arah horizontal, yaitu percepatan 0 dengan A sama dengan 0. Dengan gerak lurus berubah beraturan, yaitu percepatan yang mempengaruhi adalah percepatan gravitasi yang arah vertikal. Nah, ini merupakan contoh gambar dari gerak parabola. Dalam keadaan nyata, sebenarnya gerak peluru merupakan model gerak yang cukup rumit karena banyak faktor eksternal yang mempengaruhinya, antara lain gesekan udara, gerakan bumi, dan variasi percepatan gravitasi. Nah, untuk memudahkan analisis dan memberikan pemahaman terhadap konsep dasar dari model gerak peluru ini, maka faktor-faktor eksternal tersebut diabaikan. Pada gerak lengkung, secara umum, besar kecepatan beserta arahnya selalu berubah. Besar kecepatan berubah karena kelajuan partikel bertambah ataupun berkurang. Arahnya pun berubah karena tangan lintasan dan kelengkungan lintasan yang kontinu. Kecepatan rata-rata tidak tergantung lintasan partikel, hanya tergantung pada posisi awal atau R1 dan posisi akhir atau R2. Berikut ini adalah komponen kecepatan yang dimiliki gerak parabola. Seperti kita bisa lihat, yaitu gambar yang ada di layar ini. Nah, dengan menggunakan prinsip trigonometri, yaitu F0x sama dengan F0 cos theta dan F0y sama dengan F0 sin theta. Jadi Fx merupakan peruraian kecepatan awal atau F0 terhadap sumbu x, sedangkan Fy merupakan peruraian kecepatan awal F0 terhadap sumbu y. Nilai Fx sepanjang waktu terjadi gerak parabola bersifat tetap karena merupakan GLB atau gerak lurus beraturan. Namun, nilai Fy berubah karena pengaruh percepatan gravitasi bumi, sehingga saat peluru naik merupakan GLBB diperlambat dan saat peluru turun merupakan GLBB dipercepat. Pembahasan kedua yaitu gerak melingkar. Nah, suatu benda yang bergerak mengelilingi sumbu dalam lintasan melingkar, maka gerakannya disebut gerak melingkar. Kecepatan pada gerak melingkar beraturan, besarnya selalu tetap, namun arahnya selalu berubah. Arah kecepatan selalu menyinggung lingkaran, maka V selalu tegak lurus garis yang ditarik melalui pusat lingkaran ke sekeliling lingkaran tersebut. Nah, ketika memahami gerak melingkar, akan menemukan sudut yang dibentuk oleh vektor jari-jari yang menghubungkan dua posisi benda yang berbeda dalam lintasan melingkar itu. Seperti kita bisa lihat gambar di samping ini yang merupakan contoh gerak melingkar. Nah, gambar 2 ini menggambarkan gerak melingkar. Sudut dibentuk oleh vektor jari-jari. Satu radian adalah satuan sudut yang setara dengan 57,3 derajat. Seperti kita bisa lihat gambar yang ada di layar tersebut. Dengan sudut yaitu theta dan jari-jari R. Maka E sama dengan theta kali R atau theta kali jari-jari. Satu radian yang dimaksud adalah besarnya sudut tengah lingkaran yang panjang busurnya sama dengan jari-jarinya. Nah, gerak melingkar tersebut terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama gerak melingkar beraturan atau GMB. Nah, GMB, apa itu GMB? Nah, GMB adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut atau W tetap. Pada gerak melingkar beraturan, arah kecepatan linear atau V selalu menyinggung lintasan. Jadi sama dengan arah kecepatan tangensial, sedangkan besar kecepatan V selalu tetap karena tetanya tetap. Akibatnya ada percepatan radial A yang besarnya tetap tetapi arahnya berubah-ubah. A yang dimaksud itu disebut juga percepatan sentripetal atau sentrifugal yang selalu menyinggung V. Maksud saya yaitu sejajar dengan V. Yang kedua yaitu gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Nah, GMBB adalah gerak melingkar dengan percepatan sudut A tetap. Dalam gerak ini terdapat percepatan tangensial AR sama dengan percepatan linear. Merupakan percepatan yang arahnya menyinggung lintasan lingkaran, yaitu berhimpit dengan arah kecepatan V. Nah, pembahasan yang pertama itu periode dan frekuensi. Nah, dalam gerak melingkar ini
ada periode dan frekuensi dengan waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali putaran penuh dinamakan periode. Sedangkan jumlah putaran yang dilakukan benda dalam satuan waktu disebut frekuensi. Nah, itu merupakan perbedaan antara periode dan frekuensi. Dengan rumus T sama dengan T kecil per N dengan F sama dengan N per T kecil, atau T besar sama dengan 1 per F. Nah, yang 1 per F ini merupakan rumus dari frekuensi. Sedangkan rumus T per N itu merupakan rumus periode. Berikut kecepatan anguler dan kecepatan tangensial. Nah, kelajuan tangensial atau besar dari kecepatan tangensial atau sering disebut dengan kelajuan linear dirumuskan dengan V sama dengan delta S per delta T, atau arah vektor kecepatan tangensial selalu tegak lurus dengan arah vektor jari-jari dengan arah gerak benda. Jika delta S adalah keliling lintasan yang ditempuh benda dalam satu periode waktu, maka delta S sama dengan 2 pi R dan delta T sama dengan T, sehingga kelajuan tangensial dirumuskan menjadi V sama dengan 2 pi kali R per T, atau V sama dengan 2 pi kali R kali F. Sudut yang ditempuh benda dalam selang waktu tertentu dinamakan kelajuan anguler atau kecepatan sudut benda, dan pada gerak melingkar beraturan selalu sama dalam selang waktu yang sama, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Omega sama dengan delta theta per delta T. Apabila sudut yang ditempuh benda dalam satu periode waktu delta T sama dengan T adalah delta theta sama dengan 2 theta radian, 2 theta radian maksud saya, maka kelajuan anguler dalam gerak melingkar beraturan dirumuskan omega sama dengan 2 pi per T. Nah, adapun hubungan antara kelajuan tangensial dengan kelajuan anguler dapat ditentukan dari delta S per delta T sama dengan delta theta per delta T kali R, yang dimana R merupakan jari-jari. Nah, persamaan hubungan antara kelajuan tangensial dengan kelajuan anguler tersebut dapat lebih sederhana atau disederhanakan menjadi sebagai berikut. V sama dengan omega kali X. Berikut percepatan anguler dan percepatan tangensial. Dalam gerak melingkar beraturan selalu memiliki kelajuan anguler konstan. Nah, perubahan kecepatan anguler tiap satuan waktu dinamakan dengan percepatan anguler dan dirumuskan dengan alfa sama dengan delta omega per delta T. Karena delta omega gerak melingkar beraturan sama dengan 0, maka alfa sama dengan 0. Percepatan anguler tidak 0, melainkan konstan, yaitu pada gerak melingkar berubah beraturan. Percepatan linear atau tangensial diperoleh dengan membagi perubahan kecepatan linear dengan selang waktu. Berikutnya percepatan sentripetal. Jika suatu benda yang mengalami gerak melingkar beraturan mempertahankan kecepatan tetap yang dimilikinya, berarti ada percepatan yang selalu tegak lurus dengan arah kecepatannya, sehingga lintasannya selalu lingkaran. Percepatan yang diperlukan mengarah ke arah pusat lingkaran dan disebut percepatan sentripetal. Menurut Searle dan Szymanski, karena arahnya yang ke pusat inilah, maka percepatan itu disebut percepatan sentripetal atau percepatan radial yang berarti mencari pusat. Rumus percepatan sentripetal yaitu A sama dengan V kuadrat per R, atau A sama dengan A sama dengan omega kali V. Arah percepatan sentripetal selalu menuju ke pusat dimanapun benda itu berada dan selalu tegak lurus dengan vektor kecepatannya. Hubungan antara gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak melingkar beraturan GMB. Nah, apabila di GLB itu pergeseran linear itu S, GMB itu pergeseran sudut yaitu theta, hubungannya yaitu S sama dengan theta kali R atau theta kali jari-jari. Nah, dalam kecepatan linear G itu rumusnya V sama dengan S per T. Dalam GMB rumusnya itu omega per theta per T, di mana hubungannya itu V sama dengan omega kali R atau omega kali jari-jari. Nah, dalam percepatan linear A sama dengan V per T. Dalam percepatan sudut di GMB A sama dengan alfa sama dengan omega dibagi T. Maka hubungannya yaitu A sama dengan alfa kali R atau alfa kali jari-jari. Nah, di sini ada satu buah contoh soal.
Jika sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat dan kecepatan awal 10 meter per sekon, maka tentukanlah kecepatan peluru setelah 0,4 detik. Nah, kita masuk pada pembahasan. Diketahui V0 sama dengan 10 meter per sekon dengan T atau waktu sama dengan 0,4 sekon dengan sudut elevasi atau kita pakai di sini theta sama dengan 30 derajat. Nah, untuk mengetahui kecepatan peluru setelah 3 detik, maka kita harus menentukan terlebih dahulu Vx dan Vy setelah 3 detik sebagai berikut. Nah, untuk Vx sama dengan V0x, ingat bahwa GLB kecepatannya tetap. Nah, untuk Vx sama dengan V0 cos theta, maka 10 cos 30 derajat, dan kita menghitung cos 30 derajat itu 4/5, maka 10 kali 4/5 yaitu 8 meter per sekon. Nah, untuk Vx itu mendapat nilai 8 meter per sekon. Nah, bagaimana dengan Vy? Nah, untuk Vy sama dengan V0y dikurangi kali T. Dalam arah vertikal berlaku GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Maka untuk Vy sama dengan V0 sin theta dikurangi kali T. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui. Nah, untuk V0 sin maka T, Vy sama dengan theta ini 10 kali 3 per 5 sin 30 kurang 4. derajat dikurang Vy 10 sama kali dengan 0,4 kerjakan 10 3 per 5 yaitu 6 kurang 4 sama dengan 2. Maka Vy sama dengan 2 meter per sekon. Nah, Vt sama dengan maka akar Vx Vy sama kuadrat dengan tambah 10 Vy kali 3 kuadrat. per 5 Masukkan dikurang nilai 4. Vy dan Vx dan Vy, maka Vt sama dengan 8 kuadrat tambah 2 kuadrat 2 meter per sekon. Nah, Vt kita tinggal masukkan ke dalam maka Vt sama dengan 64 tambah 4 Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Masukkan nilai yang sudah diketahui Vx dan Vy, sama dengan maka 8 kuadrat tambah 2 kuadrat dalam akar menjadi untuk soal ini akar 64 tentukan tambah kecepatan akar 4 peluru yaitu setelah 0,4 detik, kita lebih sederhanakan Vt sama menjadi dengan 2 akar 17 meter per sekon.